Bab 2125, Boneka Mekanik 3. Pemuda berpakaian hitam, yang hendak menyerang para kurcaci, tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat, dan dia tiba-tiba menghindar ke samping. Detik berikutnya, bola api besar menghantam tempatnya berdiri. Pemuda berbaju hitam itu mengangkat kepalanya. Di langit, 3 orang dengan aura kuat berdiri di atas seekor burung api raksasa. Mo Yuxun. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap pemuda di depannya. Dia tak lain adalah remaja campuran ras yang ditemuinya saat menyelinap ke Istana Bintang Rusak. Dia dikenal sebagai Tuan Muda Sun oleh semua orang di Istana Bintang Rusak, tetapi sebenarnya, dia adalah salah satu subjek eksperimen yang paling dipedulikan Ouyang Huanyu. Setelah merekrut Istana Bintang Rusak, Shen Yanxiao juga bertanya tentang Ouyang Huanyu dan Tuan Muda Sun. Dari mulut orang-orang Istana Bintang Rusak, Shen Yanxiao mengetahui bahwa Tuan Muda Sun ini bernama Mo Yuxun. Seperti Lan Fengli, ia memiliki darah 7 ras utama yang bercampur di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, integrasinya dilakukan secara pribadi oleh Ouyang Huanyu. Jelas, Ouyang Huanyu lebih mementingkannya daripada Lan Fengli. Shen Yanxiao tidak menyangka akan bertemu Mo Yuxun di benua badai, dan melihat tindakannya barusan, jelas bahwa dia ingin menyakiti para kurcaci ini. Mo Yuxun sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao yang berdiri di punggung Vermilion Bird dengan wajah dingin. Matanya yang gelap tak mampu menangkap sedikit pun emosi. Detik berikutnya, Mo Yuxun pergi tanpa peringatan, begitu cepatnya sehingga Shen Yanxiao dan yang lainnya tidak dapat mengejar sama sekali. Kepergian Mo Yuxun yang tiba-tiba akhirnya membuat para kurcaci yang ketakutan itu bernapas lega. "Siapa kau?" Seorang pria kecil berambut keriting keluar dari kelompok kurcaci. Di balik rambut coklatnya, matanya yang besar seperti rusa menatap Shen Yanxiao dan yang lainnya dengan waspada. Shen Yanxiao hendak berbicara ketika tiba-tiba ia merasa Siu telah kembali ke danau hatinya. Dewa Naga kemudian berubah menjadi wujud manusia dan perlahan mendarat di tanah bersama Phoenix kecil dan naga mini. Naga, para kurcaci segera menyadari keunikan Dewa Naga. Ku bilang, apa yang terjadi dengan kalian, anak-anak kecil? Kenapa kalian menyerang ras campuran itu? Tubuh tinggi Dewa Naga yang berdiri di depan para kurcaci itu bagaikan dinding daging yang sangat besar. Kurcaci itu, yang tadinya mungil, langsung menjadi semakin kecil ketika berdiri berdampingan dengan Dewa Naga. "Kau, siapa yang kau panggil anak kecil? Dasar bodoh dari ras naga. Mau duel?" Para kurcaci, yang tadinya masih gugup, benar-benar meledak karena ucapan Dewa Naga. Mereka mengepalkan pedang berat di tangan mereka tanpa peduli dan memelototi Dewa Naga dengan amarah di wajah mereka. Kapanpun, mereka siap menerkam Dewa Naga dan melawannya sampai mati. Shen Yanxiao mengedipkan matanya dan menatap sekelompok makhluk kecil menggemaskan yang akan meledak dengan mudah. Dari segi ukuran, mereka hampir sama dengan wujud anak-anak Vermilion Bird dan Taoti, tetapi pedang berat di tangan mereka sama besarnya dengan pedang berat yang dipegang oleh pendekar pedang manusia. Bisa dibilang setiap pedang berat berukuran 2 kali lipat dari para kurcaci ini. Bayangkan, sekelompok anak taman kanak-kanak menyeret pedang besar yang 2 kali lebih besar dari mereka dan melampiaskan amarah mereka di depan seorang pria jangkung dan berotot. Shen Yanxiao benar-benar tidak menyangka para kurcaci akan begitu eksplosif. Sebelum Dewa Naga berkata apa-apa, makhluk-makhluk kecil ini sudah siap melawannya. Dewa Naga juga tampak ketakutan melihat reaksi keras makhluk-makhluk kecil ini. Ia menatap makhluk-makhluk kecil yang mengacungkan pedang berat mereka ke arahnya dengan tatapan tak percaya. Bab 2126, tak bercela. 1. Sekelompok anak TK berteriak pada seorang pria kuat dengan senjata mematikan. Dewa Naga yang terus terang tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Sebelum Dewa Naga menjadi dewa, ia tidak pernah berurusan dengan para kurcaci. Setelah menjadi dewa, ia mendekam di alam dewa sepanjang hari dan jarang berinteraksi dengan para kurcaci. Satu-satunya kesempatannya untuk berinteraksi adalah selama perang antara dewa dan iblis, ketika para dewa memimpin pasukan aliansi dan para kurcaci juga ikut bertempur, tetapi Dewa Naga telah mati terlalu dini. Dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan sekelompok makhluk yang menggemaskan. Otak Dewa Naga hancur, tetapi para kurcaci yang merasa sangat terhina tidak mau berhenti sampai di situ saja. "Meskipun kami sangat berterima kasih atas penyelamatanmu, kami akan tetap melawanmu demi mempertahankan harga diri kami karena telah menghina citra luhur kami,"
para kurcaci. Kelompok kurcaci itu menatap Dewa Naga dengan ekspresi tegas. Shen Yanxiao, yang menonton dari pinggir lapangan, terdiam. Citra yang agung, kurcaci sialan mana yang mengucapkan kata sifat ini? Dewa Naga, kau harus minta maaf. Bian, yang selalu adil, berdiri di pihak para kurcaci saat ini. Dewa Naga menoleh ke arah Bian dan sudut mulutnya berkedut. Hanya karena aku tidak akan menyerang makhluk-makhluk kecil ini, bukan berarti aku tidak akan menyerangmu. Menghadapi sekelompok orang kecil yang belum mencapai pahanya, sebagai dewa yang superior, ia tak sanggup melakukannya. Sedangkan Bian, ia bisa menghajarnya sesuka hatinya. Akibatnya, ketika Dewa Naga sekali lagi mengucapkan kata, orang kecil, itu segera menyulut amarah para kurcaci yang meledak-ledak. Duel, aku ingin bertarung denganmu. Sekelompok makhluk kecil nan lucu itu langsung berbicara, semuanya ingin melawan Dewa Naga sampai akhir. Dewa Naga ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Dia hanya mengatakan kebenaran, jadi mengapa perlu ada duel? Dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan anak-anak kecil ini. Itu akan selalu membuatnya merasa bahwa dia sedang menindas anak-anak muda. Meskipun integritas Dewa Naga telah hancur berkeping-keping dalam pikiran Shen Yanxiao, dia masih percaya bahwa dia memiliki dasar sebagai seekor naga. Namun, keteguhan hati para kurcaci jauh melampaui imajinasi Dewa Naga. Keheningan Dewa Naga membangkitkan keberanian kelompok kurcaci ini, dan salah satu dari mereka meraung dan menyerbu Dewa Naga. Mengapa Shen Yanxiao merasa raungan itu seperti anak kucing yang bertingkah lucu? Harus dikatakan bahwa para kurcaci benar-benar memancarkan lingkaran cahaya yang mengagumkan dari atas ke bawah. Si kurcaci mungil melompat dan menyeret pedang berat di tangannya ke arah Dewa Naga. Dewa Naga menatap si kecil imut yang menerkamnya dengan wajah sedih. Ia tak tahu harus bergerak atau tidak. Ia hanya berdiri tak bergerak, membiarkan pedang berat si kurcaci menghantam bahunya. Suara renyah bergema, pakaian Dewa Naga bahkan tidak robek, tetapi pedang berat yang sangat tajam di tangan kurcaci itu langsung patah menjadi dua bagian. Kurcaci yang menyerang Dewa Naga menatap pedang berat yang patah di tangannya dengan heran. Wajahnya berkaca-kaca, dan matanya yang besar tertutup lapisan uap air karena malu dan marah. Wajah kecilnya yang kusut tampak sangat memilukan. Dewa Naga menatap tanpa daya ke arah si kecil imut yang hendak menangis, takut kalau si kecil akan menangis lagi di detik berikutnya. Aduh, jangan menangis. Kenapa kau tidak ganti pedang saja? Aku akan membiarkanmu menebasku dua kali lagi untuk meredakan amarahmu. Dewa Naga berusaha sekuat tenaga membujuk si kecil. Bab 2127, tak bercela. 2. Si kurcaci cemberut, dan air mata seukuran kacang mengalir di matanya. Burung vermilion, Taoti, Bian, dan Shen Yanxiao memandang Dewa Naga dengan jijik. Tatapan mereka menyiratkan hal yang sama. Dewa Naga, kau sungguh hina. Bagaimana bisa kau menindas makhluk secantik itu? Dewa Naga mengungkapkan bahwa ia merasa dirugikan. Ia bahkan tidak membalas pukulan itu dan hanya berdiri di sana menunggu kurcaci itu mengayunkan pedangnya. Salah siapa jika pedang mereka patah? Apa hubungannya dengan dirinya? Apakah ia harus mengupas sisiknya yang keras sendiri agar mudah menembus dagingnya? Sisik naga berlian telah mencapai titik yang membuat orang gila. Jangan menangis. Jangan menangis. Aku akan membiarkanmu memotongnya. Kau bisa memotongnya sesukamu. Jangan menangis. Dewa Naga hampir menangis. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi bagaimana mungkin dia seperti menindas yang lemah? Dia dianiaya. Si kurcaci terisak dan akhirnya berhasil menahan air matanya yang jatuh. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Naga dengan mata merah. Akulah yang tidak sehebat yang lain. Aku tak bisa membela martabat para kurcaciku. Aku telah mengecewakan rakyatku. Setelah berkata demikian, si kecil mengangkat pedang patah di tangannya dan mengayunkannya ke lehernya. Tindakan ini benar-benar membuat Shen Yanxiao dan kelompoknya ketakutan. Shen Yanxiao menyerbu pada saat pertama dan menyambar bilah tajam pedang patah itu. Shen Yanxiao tidak memiliki sisik sekeras berlian milik Dewa Naga. Bilah tajam itu segera mengiris telapak tangannya, dan ujung pedang yang patah itu kebetulan bergesekan dengan kulit halus di leher kurcaci itu. Setetes darah yang indah mengalir dari kulit kurcaci itu dan mengalir di bilah pedang menuju luka Shen Yanxiao. Saat darah menyentuh lukanya, Shen Yanxiao merasa tubuhnya terbungkus bola api yang menyala-nyala, dan cahaya menyilaukan melintas di depan matanya. Ketika cahaya itu memudar, Shen Yanxiao menyadari bahwa bidang penglihatannya telah berubah.
Pemandangan di sekitarnya tampak jauh lebih tinggi dalam sekejap. Ia menatap kurcaci di hadapannya, tetapi alih-alih melihat ke bawah, pandangannya menjadi datar. Guru, guru, suara Taoti yang terbata-bata terdengar di belakang Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menoleh ke Taoti dan mendapati bahwa dia tidak dapat melihat bagian atas kepalanya. Bab 2128, tak bercela. 3. Ya Tuhan, sambaranlah dia dengan petir. Shen Yanxiao tidak pernah menyangka garis keturunan kurcaci dalam tubuhnya akan bangkit dengan cara yang begitu dramatis. Dia sungguh tidak bersalah. Biarkan aku tenang. Pikiran Shen Yanxiao dipenuhi pikiran, aku sudah menjadi kurcaci, aku sudah menjadi gadis kecil kesayanganku. Apakah aku akan mimisan setiap kali bercermin nanti? Dia terluka. Ambilkan perban hemostatik. Menyadari bahwa pihak lain adalah anggota ras yang sama, sikap para kurcaci langsung berubah 180 derajat. Beberapa kurcaci segera mengeluarkan semua jenis ramuan hemostatik dari kotak pertolongan pertama mini mereka. Kami tidak butuh bantuanmu. Burung Vermilion tidak berterima kasih. Ia tidak punya kesan yang baik tentang para kurcaci ini. Jika bukan karena orang-orang bodoh yang keras kepala ini, tuannya tidak akan terluka. Para kurcaci tercengang oleh auman burung Vermilion. Kurcaci yang ingin bunuh diri itu tampaknya menyadari bahwa ia bersalah karena telah melukai kaumnya. Ia menyalahkan diri sendiri dan menundukkan kepala. Air mata yang sedari tadi ia tahan tak kuasa menahan jatuh. Maafkan aku, kurcaci pemarah itu menangis karena dia telah menyakiti kaumnya sendiri. Para kurcaci lainnya juga menundukkan kepala karena kecewa, tampak menyedihkan. Burung Vermilion, Taoti berdiri di belakang burung Vermilion dan mengenakan pakaiannya. Burung Vermilion mengerutkan kening dan berkata dengan marah, bisakah benda-benda ini benar-benar menghentikan pendarahan? Mendengar pertanyaan Vermilion Bird, para kurcaci segera mengangkat kepala dan mengangguk penuh semangat. Ya, ini obat hemostatik dan perban hemostatik terbaik kami. Tidak akan meninggalkan bekas luka setelah digunakan, jelas si kurcaci bersemangat. Taoti, kata burung Vermilion. Berikan pada guru. Oh, baiklah. Taoti dengan bersemangat membawakan obat-obatan dan perban yang disumbangkan para kurcaci. Taoti yang polos bahkan menunjukkan senyum ramah kepada mereka. Setelah beberapa saat, luka di tangan Shen Yanxiao diperban. Di sisi lain, sebagai orang yang terluka, Shen Yanxiao tidak merasakan sakit apapun dari awal hingga akhir. Sebab pada saat itu, dia belum pulih dari keterkejutan karena tiba-tiba menjadi kurcaci. Shen Yanxiao tidak bereaksi, jadi burung Vermilion memeluk Shen Yanxiao erat-erat dan tidak melepaskannya. Sepertinya ia ingin memanfaatkan kesempatan ketika tuannya sudah begitu menggemaskan. Yah, ini, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu kecelakaan. Dewa Naga, yang sama sekali diabaikan para kurcaci, merasa perlu keluar dan menunjukkan kehadirannya. Ia berusaha menunjukkan senyum paling lembut di wajahnya yang tegas, tetapi efeknya. Ini semua salahmu. Kau menghina para kurcaci dan melukai rekan-rekan kami. Para kurcaci imut itu menatap Dewa Naga dengan tatapan bermusuhan. Mereka membenci orang yang telah menghina mereka berulang kali ini. Dewa Naga hendak menangis. Apa hubungan cedera Shen Yanxiao dengan dia? Jelas kalian terlalu lemah. Kalian ingin bunuh diri karena tidak bisa menebasku. Jadi Shen Yanxiao harus menyelamatkan kalian. Bagaimana ini bisa menjadi salahnya? Aku, Dewa Naga masih ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi para kurcaci itu menoleh dengan bangga dan mengarahkan pantat kecil mereka ke arahnya. Dibandingkan dengan ketidaksukaan mereka terhadap Dewa Naga, para kurcaci memperlakukan kaum mereka sendiri seperti angin musim semi. Dia kehilangan banyak darah dan butuh istirahat yang cukup. Suku kita tidak jauh dari sini. Haruskah kita membawanya beristirahat? Para kurcaci menatap Shen Yanxiao dengan cemas. Bab 2129, bisakah kamu lebih konyol? 1. Atas undangan para kurcaci, Shen Yanxiao dan kelompoknya mengikuti mereka ke suku mereka. Shen Yanxiao seperti terhipnotis sepanjang perjalanan. Ia mengungkapkan ketidakmampuannya beradaptasi dengan kedua tangannya yang kecil. Sekecil apapun tubuhnya dulu, dia tetaplah seorang wanita muda. Tapi sekarang, dia tampak seperti bayi. Ketika mereka datang ke suku kurcaci, arsitektur tempat itu bisa dikatakan cerah dan berwarna-warni. Rumah-rumah kecil yang menggemaskan saling mengelilingi untuk membentuk sebuah tempat tinggal, begitu kecilnya sehingga pria besar seperti Dewa Naga tidak diperbolehkan masuk.
Di kawasan pemukiman, sekelompok kurcaci lembut dan mungil tengah melompat menuju suatu tempat. Di suatu ruang terbuka di luar pemukiman penduduk, gelombang besar kurcaci tengah asyik mengamati sesuatu. Apa yang terjadi? Shen Yanxiao akhirnya sadar kembali. Pemimpin para kurcaci berkata, ini duel. Duel lagi. Dewa Naga, yang trauma dengan kata, duel, hampir gila. Kenapa sekelompok makhluk kecil, yang kekuatan bertarungnya biasa saja, begitu suka berduel? Bukankah bersikap manis lebih cocok untuk mereka? Cepat, cepat, cepat. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa menonton. Para kurcaci yang luar biasa bersemangat itu menyeret Shen Yanxiao ke area duel. Vermilion Bird dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. Di tengah-tengah para kurcaci, dua kurcaci dewasa berbaju besi duduk di boneka mekanik semi terbuka, saling berhadapan. Siklus hidup kurcaci dapat dibagi menjadi masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Setelah dewasa, kurcaci jantan akan menjadi sangat kuat. Kurcaci dewasa mungkin tidak besar dan imut, tetapi begitu mereka melepas pakaian, mereka pasti akan berotot. Seiring bertambahnya usia, kurcaci jantan juga akan menumbuhkan janggut dan kerutan. Namun, tidak peduli berapapun usia mereka tetap sangat menggemaskan. Kenapa mereka mau berduel? Shen Yanxiao menatap kedua kurcaci yang duduk di atas boneka mekanik semi terbuka. Boneka mekanik semi terbuka ini lebih mirip kendaraan mekanik. Semua bagian mekaniknya hanya mencapai dada, dan dada itu adalah kokpit, yang dikendalikan langsung oleh para kurcaci. Tidak seperti boneka mekanik tertutup penuh yang pernah dilihat Shen Yanxiao sebelumnya, boneka mekanik jenis ini hanya digunakan untuk pertempuran skala kecil, karena hanya memiliki fitur ofensif dan tidak memiliki fitur defensif. Demi kehormatan, kurcaci itu tampak gembira. Jelas, para kurcaci memiliki temperamen yang berapi-api dan suka berkelahi. Mereka sama sekali tidak menganggapnya masalah besar. Shen Yanxiao tidak bisa memahaminya. Para kurcaci tadi sangat khawatir tentang cederanya, tetapi jika seseorang memulai duel sesuka hati, bukankah itu akan menyebabkan pertumpahan darah yang tidak perlu? Kau tidak mengerti. Kurcaci itu memiringkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao yang bingung. Sedikit. Jangan bilang di sukumu tidak ada duel. Wajah kurcaci itu penuh simpati, seolah-olah mereka sedang melihat orang desa. Tidak, sayang sekali. Bukankah indah untuk hidup rukun dan penuh kasih? Haruskah ada pertempuran dan pembunuhan? Shen Yanxiao benar-benar terkejut dengan logika ilahi kelompok kurcaci ini. Lalu bagaimana caramu memilih pemimpin sukumu? Tanya si kurcaci. Shen Yanxiao tertegun. Ternyata duel mereka untuk memperebutkan kehormatan dan posisi kepala suku. Bab 2130, bisakah kamu lebih konyol? 2. Kedua kurcaci agresif itu, yang duduk di atas boneka mekanik raksasa, saling berhadapan. Suasananya sangat tegang. Shen Yanxiao sangat tertarik melihat bagaimana para kurcaci berduel. Duel sebelumnya dengan Dewa Naga tidak dihitung. Tiba-tiba, kedua kurcaci itu mendesak boneka mekanik mereka untuk saling menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Shen Yanxiao menahan napas dan menatap tajam ke arah pertempuran yang akan datang. Kedua kurcaci itu melambaikan tangan kanan mereka di atas boneka mekanik mereka. Dua makhluk menggemaskan dengan ekspresi, ganas, dan kumis kecil mengulurkan tangan kecil mereka dan mengepalkannya. Batu, kertas, gunting. Batu, kertas, gunting. Shen Yanxiao mendengar suara hatinya hancur. Batu, kertas, gunting. Batu, kertas, gunting. Batu, kertas, gunting. Shen Yanxiao menepuk-nepuk wajahnya tanpa suara. Dia baru berada di benua badai selama lebih dari 1 jam, tetapi pandangan dunianya telah runtuh total. Siapa yang bisa memberitahunya mengapa yang disebut duel antara para kurcaci adalah batu gunting kertas? Bisakah kamu bersikap lebih kekanak-kanakan? Hati Shen Yanxiao yang penuh harapan berubah menjadi genangan air yang stagnan, tetapi antusiasme para kurcaci di sekitarnya tinggi. Satu persatu, mereka melompat dan melambaikan tangan serta berteriak-teriak dengan keras. Bunuh dia, bunuh dia. Hati Shen Yanxiao sakit. Dia ingin tahu bagaimana mereka bisa membunuh pihak lain dengan batu gunting kertas. Yang membuat Shen Yanxiao ingin muntah darah adalah kedua orang bodoh kecil ini baru saja bermain batu selama permainan batu gunting kertas. Setelah lebih dari 10 kali seri berturut-turut,
kedua orang ini sepertinya mengalami kram otak. Tidak ada perubahan sama sekali. Mereka bisa saja menang kalau salah satu dari mereka cuma nunjukin kertas, tapi mereka gigih banget. Tinju, tinju, puff. Melihat pemandangan ini, Vermilion Bird tak kuasa menahan tawa. Mendengar tawanya, ia buru-buru menutup mulutnya dengan sudut bibir berkedut. Taoti membelalakan matanya dan membuka mulutnya saat dia melihat kedua kurcaci itu bermain batu gunting kertas. Sepertinya, menyenangkan. Taoti tersedak dan mengucapkan kalimat itu setelah sekian lama. Burung Vermilion langsung menatapnya seolah-olah sedang melihat monster. Namun, Phoenix kecil dan naga mini di pundak burung Vermilion memiliki pikiran yang sama dengan Taoti. Mereka sudah memulai permainan batu gunting kertas di pundak burung Vermilion. Chu, Guji, Chu, Guji. Shen Yanxiao diam-diam memandangi dua anak bodoh nan menggemaskan yang hanya bisa menggunakan sayap mereka untuk bermain kertas. Air mata mengalir pelan di wajahnya. Ini duelmu. Shen Yanxiao berusaha keras untuk menemukan suaranya yang telah hancur oleh petir. Kurcaci berwajah merah yang gembira itu mengedipkan mata besarnya yang berair ke arah Shen Yanxiao dan mengangguk dengan sangat tegas. Seru banget, ya, kamu nggak semangat. Ah, Shen Yanxiao terdiam, sama sekali tidak bersemangat. Kamu tidak pernah melawan Dewa Naga seperti ini sebelumnya, kata Shen Yanxiao. Kurcaci itu melirik Dewa Naga jangkung yang berdiri di belakang dan mendengus jijik. Bagaimana mungkin si idiot yang menghina kami, para kurcaci, menggunakan metode duel kami? Hanya prajurit kurcaci sejati yang boleh ikut serta dalam duel kami. Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Shen Yanxiao hampir gila, hanya prajurit sejati yang bisa berpartisipasi dalam permainan batu gunting kertas. Siapakah yang dapat memberitahunya ketika batu gunting kertas, permainan favorit anak-anak taman kanak-kanak, menjadi hal yang begitu mulia? Bab 2131, bisakah kamu lebih konyol? 3. Dewa Naga bahkan lebih tertekan. Ia tidak tahu bagaimana ia telah menjadi sampah yang bahkan tidak layak untuk bermain batu gunting kertas. Siu, apakah kurcaci selalu begitu, imut? Shen Yanxiao ingin mengatakan kata, lucu, tetapi dia menahan diri dan menggantinya dengan kata yang lebih lembut. Suara Siu ditransmisikan dari danau hati Shen Yanxiao ke pikirannya. Dulu mereka normal, benar saja, bahkan Tuan Siu merasa bahwa para kurcaci itu sangat tidak normal saat ini. Lalu kenapa mereka begitu konyol sekarang? Aku tidak tahu. Suara Siu terdengar tenang. Shen Yanxiao merasa tak berdaya. Siu telah mengisolasi diri setelah perang antara dewa dan iblis, jadi dia tidak mengerti perubahan ras lain. Dan jika Siu tidak tahu, tidak perlu bertanya kepada orang lain. Pertandingan batu gunting kertas antara dua orang bodoh itu berlanjut selama 1 jam tanpa pemenang. Berapa lama mereka akan berduel seperti ini? Shen Yanxiao merasa bahwa menggunakan kata duel adalah penghinaan. Ketika seseorang menang, semuanya akan berakhir. Kurcaci imut itu menjawab dengan tulus. Tidak bisakah mereka memainkan yang lain? Dewa Naga di satu sisi tak kuasa menahan diri untuk membuka mulutnya. Setelah menonton pertarungan tinju selama 1 jam, matanya mulai lelah. Senyum cemerlang si kurcaci memudar saat dia mendengar apa yang dikatakan Dewa Naga. Si kurcaci benar-benar memiliki rasa tidak suka yang tak terlukiskan terhadap Dewa Naga. Apakah menurutmu duel semudah itu? Benarkah? Xiao kecil, ayo kita berduel. Dewa Naga merasa sudah waktunya baginya untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya dan membiarkan para kurcaci ini membuka mata mereka. Shen Yanxiao menghela napas dan bekerja sama dengan Dewa Naga. Dewa Naga membentangkan sehelai kain. Shen Yanxiao dengan tenang melemparkan gunting ke arahnya. Sudut mulut Dewa Naga sedikit berkedut. Mengapa Shen Yanxiao tidak bermain sesuai akal sehat? Di manakah batu yang dijanjikan? Lihat, bukankah ini kemenangannya? Dewa Naga berpura-pura tenang dan berkata. Si kurcaci menatap Dewa Naga dengan ekspresi yang sangat bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Duel, tapi kau tidak melakukannya dengan benar. Alis si kurcaci berkerut. Begini, kalian tinggal main gunting, batu, dan kertas. Dewa Naga mendemonstrasikannya satu persatu. Mata kurcaci itu tiba-tiba berbinar. Bab 2132, ini tidak benar. 1. Di arena duel, dua kurcaci keras kepala terus-menerus mengacungkan tinju kecil mereka. Tiba-tiba, dua kurcaci itu ikut campur dalam pertempuran hidup dan mati mereka.
Momoli, apa yang kau lakukan di sini? Jangan ganggu duel kami. Sang duelis menatap kurcaci yang menyela duel mereka dengan nada tidak puas. Dua calon kepala suku, mohon tunggu sebentar. Ada sesuatu yang sangat penting untuk saya sampaikan. Momoli mengedipkan matanya yang besar dan bersemangat, lalu berkata, apa maksudmu dua calon kepala suku? Akulah kepala sukunya, bukan masa depan. Aku akan segera menjadi salah satunya. Dan hanya aku yang akan menjadi kepala suku. Kurcaci yang duduk di boneka mekanik biru itu menggeram. Pemenangnya belum diputuskan, jadi kenapa harus kau? Aku yang akan menjadi pemimpinnya. Kurcaci yang duduk di dalam boneka mekanik merah itu geram. Tidak, aku akan melakukannya. Tinjuku lebih cepat darimu. Tak tahu malu. Aku jelas lebih cepat. Lagi, ayo lakukan. Kedua calon kepala suku itu sama sekali mengabaikan Momoli dan terus bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang dapat melemparkan pukulan tertutup lebih cepat. Shen Yanxiao tersiksa oleh mereka sampai kepalanya terasa panas. Tiba-tiba ia melangkah maju dan berdiri di antara kedua boneka mekanik itu, melemparkan selembar kertas ke arah kedua kepalan tangan kecil yang baru saja terulur. Bu, kau kalah. Ia hampir disiksa sampai mati oleh sekelompok idiot menggemaskan yang pikirannya penuh tinju. Untuk sesaat, semua suara di seluruh arena duel menghilang tanpa jejak, dan semua pandangan kurcaci tertuju pada Shen Yanxiao. Kedua kurcaci yang saling balas menatap Shen Yanxiao dengan heran, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Shen Yanxiao awalnya ingin mereka menghentikan permainan batu gunting kertas yang sangat membosankan itu untuk sementara waktu. Siapa sangka hasilnya akan begitu menakjubkan. Ditatap oleh sekelompok kurcaci imut dengan mata takjub, bahkan Shen Yanxiao pun sedikit kewalahan. Kepala suku, Momoli begitu gembira hingga ia hanya berharap kata-kata itu akan keluar begitu saja dari mulutnya. Orang suku ini tahu arti mendalam dari batu, gunting, dan kertas. Keterkejutan tampak di wajah mereka, lalu berubah menjadi kerutan di dahi. Momoli, kamu salah. Ah, Momoli yang bersemangat merasa bingung dengan penolakan yang tiba-tiba itu. Kami bukan kepala suku. Setelah mengatakan itu, kedua kurcaci itu melompat turun dari boneka mekanik, datang ke Shen Yanxiao dengan wajah datar, dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Kepala suku tahu arti mendalam dari batu, gunting, dan kertas, dan menang melawan kami, dua orang bodoh ini. Mulai hari ini, kaulah kepala suku Momo kami. Kedua kurcaci itu berkata serempak. Shen Yanxiao merasa tidak nyaman. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Dia sekarang jadi kepala suku. Dan suku Momo, apa itu? Untuk pertama kalinya, Shen Yanxiao merasa otaknya tidak dapat mengikuti pemikiran para kurcaci ini. Ah, ini salah Momoli. Momoli sepertinya teringat sesuatu dan langsung berlutut di depan Shen Yanxiao. Momoli telah melukai kepala suku sebelumnya. Aku memohon kepada kepala suku untuk menghukumku. Hidup kepala suku. Para kurcaci di sekitarnya berlutut serempak. Mereka meneriakkan, hidup kepala suku, dengan wajah penuh semangat. Mereka sama sekali tidak peduli. Kepala suku yang mendorong mereka melakukan ini adalah wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tunggu, aku bukan ketuamu. Apa kau salah? Mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut. Ia hanya ingin menghentikan permainan batu gunting kertas yang membosankan itu. Bagaimana ia bisa menjadi ketua?